Salam, saudara-saudara dikasih Tuhan, jumpa lagi bersama saya Pendeta Ferdinand Tambunan dalam program Satelit Saat Teduh 5 Menit. Bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan. Marilah kita siapkan hati kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam sorga, saat ini kami buka hati kami kembali untuk menerima Roh-Mu yang kudus bekerja, membuka dan menyingkapkan kebenaran, sehingga kami boleh memahami firman Tuhan, dan firman-Mu menjadi makanan rohani bagi kami ya Tuhan, menguatkan iman kami, dan kami boleh bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan kepadamu. Berbicaralah kepada kami ya Bapa, kami siap mendengar. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, hari ini judul satelit kita adalah Sukacita Para Malaikat. Firman Tuhan dari kitab Injil Lukas pasal 15. Saya akan baca ayat 8 sampai ayat 10. Bunyinya demikian. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah, karena satu orang berdosa yang bertobat. Amin. Demikian firman Tuhan. Lukas pasal 15 ini kita dapat membaca ada 3 buah perumpamaan tentang hal yang hilang. Yang pertama berbicara tentang domba yang hilang, yang kedua dirham yang hilang, dan yang ketiga anak yang hilang. Ketiga-tiganya berbicara tentang sebuah tekanan yang sama, yaitu ditemukannya kembali semua yang hilang itu. Di bagian pertama dan kedua berbicara tentang hal yang hilang dan dicari, yaitu domba yang hilang dicari, demikian juga dirham yang hilang pun juga dicari. Tetapi anak yang hilang tidak dicari, namun ia kembali lagi ke rumah bapaknya. Kali ini kita bersama merenungkan bagian yang kedua, yaitu dirham yang hilang. Nah, perempuan yang mencari dirham yang hilang ini menggambarkan juga bahwa Tuhan sendiri yang datang untuk mencari miliknya yang hilang. Setidaknya dari bacaan ini kita belajar beberapa hal. Yang pertama, kita belajar bahwa Tuhan tidak membiarkan miliknya hilang karena kasih-Nya. Sekalipun dalam perumpamaan ini 1 dirham hilang, tetap dicari. Demikian juga seperti domba itu. 1 hilang dari 100 domba, domba itu pun dicari. Seperti dirham ini juga, 1 dari 10 dirham yang hilang itu dicari sampai ditemukan kembali. Saudara-saudara, yang kedua kita belajar bahwa Tuhan melakukan segala usaha untuk mencari. Sebagaimana perempuan ini digambarkan, dia menyalakan pelita, menyapu rumah, mencari dengan cermat di setiap sudut rumahnya, dan sampai ia menemukannya dengan tidak mengenal lelah. Demikianlah Tuhan juga mengasihi kita, dan dengan segala usahanya Dia mengorbankan anaknya Tuhan kita Yesus Kristus untuk mencari yang hilang. Yang ketiga, bahwa Tuhan bersukacita bersama para malaikatnya setelah menemukan atau menyelamatkan anak yang hilang, dirham yang hilang ini. Perempuan itu mengajak sahabat-sahabatnya bersukacita dan juga tetangga-tetangganya. Demikian juga akan ada sukacita di sorga bila satu orang berdosa yang hilang ditemukan kembali. Demikian Yesus katakan. Saudara-saudara, Tuhan Yesus sudah datang untuk mencari yang hilang. Ia juga telah memanggil dan memilih murid-murid untuk bekerja menjadi penjala manusia. Yesus datang, menyerahkan dirinya, mengorbankan dirinya, mati di atas kayu salib, dan kita yang percaya kepadanya
mendapatkan pengampunan sehingga kita bisa diselamatkan. Sekarang kita adalah orang yang telah menerima kasih karunia Allah. Kita dipanggil untuk ikut terus mencari semua yang terhilang itu. Bagi Tuhan, satu jiwa sangat berharga, sehingga harus dicari sampai ditemukan kembali. Bagi Tuhan, berapapun harganya, satu jiwa harus ditemukan kembali. Marilah kita menjadi bagian dari kasih Allah akan dunia ini untuk menyelamatkan yang terhilang dan mendatangkan sukacita, sehingga para malaikat di sorga bersukacita oleh karena satu orang yang berdosa bertobat. Kitalah orang-orang yang dipakai Tuhan untuk menjadi penjala manusia, memberitakan kabar keselamatan, memberitakan kabar baik, memberitakan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, menyelamatkan setiap orang yang percaya. Dengan demikian orang-orang akan bertobat dan menerima Yesus dan diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Salam.